Saudara bersukacita dalam Tuhan? Oke, silakan duduk dan ikuti saya dalam 45 menit ke depan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita ada di minggu yang ketujuh di tahun 2025 ini. Dan musim kita tahun 2025 adalah bukan. Movement and miracles, ya. Kita ada di tahun pergerakan dan mujizat. Kalau kita punya, bukan slogan sebutannya ya. Kalau kita bergerak maju, mujizat Tuhan datang. We are on the move, terus miracle are on. Jadi kalau kita enggak maju, kira-kira mujizat akan dekatin kita tidak? Wah, itu akan menjadi slogan semata. Tetapi kalau kita bergerak maju bersama-sama, maka mujizat itu akan menghampiri kita. Dan mujizat akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya saudara diberkati Tuhan. Di bulan ini, di bulan Januari dan Februari kita bicara tentang Church on the Move. Dan saya akan berbicara pada siang hari ini dengan tema adalah The Divine Cause. Jadi saudara dan saya, kita ada sebab ilahi yang membuat kita mengalami ini dan itu. Segala sesuatu yang terjadi ada sebabnya, ada daya dorongnya, ada pemicunya, ada pemacunya. Dan saya mau beritahu bagi saudara bahwa dalam kekekalan maupun bukan kekekalan harusnya hanya satu sebabnya, yaitu Tuhan semata. Dalam fakta kehidupan ternyata ada hal yang lain yang bisa jadi sebab selain Tuhan. Yang awalnya itu tidak ada. Sejak kapan sebab yang lain itu ada? Saat Hawa dan Adam membuka hati terhadap informasi lain selain dari Allah. Setelah itu muncul sebab-sebab yang lain. Yang awalnya tidak ada sama sekali. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mau kembalikan setiap kita pada satu sudut pandang dan paradigma bahwa kita harus percaya dan alami bahwa Yesus Tuhan harus menjadi sebab dari semua yang akan kita alami ke depan. Biarlah Dia yang ada di awal, kasih karunia-Nya bagi saudara dan saya, penyertaannya bagi saudara dan saya, kekuatan, keselamatan, kemenangan, biarlah dari Dia saja, bukan dari yang lain. Hari-hari ini kebenaran semakin memudar dan orang berpikir bahwa keselamatan tidak hanya dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita berbicara toleransi, kita harus menghormati keyakinan orang lain. Kita enggak boleh mencela mereka. Tetapi kalau kita bicara iman kita, keyakinan kita bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah menjadi alasan kenapa amanat agung harus dijalankan. Itu sebabnya kenapa Yesus Kristus harus diberitakan. Itu kenapa salib Tuhan Yesus Kristus harus dijunjung tinggi. Kematian dan kebangkitannya harus kita lihat sebagai anugerah dan karya terbesar Tuhan bagi kita. Yang bukan untuk dinikmati sendiri. Tapi kita alirkan, kita bagikan pada orang sekitar kita dan generasi di bawah kita. Yang setuju katakan amin. Saya akan berbicara dengan tema ini dan saya mulai dengan kalimat sebagai berikut. Dalam kegerakan selalu ada yang bergerak. Ya pasti. Ada yang menggerakkan. Enggak terlalu banyak. Dan ada yang membayar harga semakin berkurang. Namun ada pula yang hanya berpangku tangan dan berkomentar saja. Yang ini agak banyak. Pertanyaan saya, saudara mau yang mana? Tidak berarti kalau gembala senior yang namanya pendeta Dr. Leonardo A. Syamsuri, MBA, MTH, gitu, MBA, MTH, berarti bahwa semua jemaat pasti hebat-hebat, pasti penurut,
pasti takut Tuhan, pasti tersedia dan seterusnya. Enggak, tergantung respon masing-masing. Kita boleh dengar jelas. Dan kita boleh dengar berkali-kali. Bahkan yang kita dengar kita sangat mengerti. Itu tidak berarti kita pasti akan melakukannya. Yang menyebabkan kita melakukannya adalah apa? Pilihan dan keputusan kita. Musim ini, movement and miracles ini akan berlalu begitu saja. Kalau kita hanya sampai pada duduk diam dengar dengan benar. Duduk diam dan catat dengan tepat. Tanpa kita merenungkannya, tanpa kita melakukannya. Mendengar khotbah satu hal, mencatat khotbah hal lain lagi, mengerti harus, tapi ternyata enggak cukup. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kalau dalam lagu lama dengan lirik yang lama bunyinya begini. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Supaya jangan aku berdosa padamu. Kalau dalam versi baru. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Begitu. Dia akan menjadi pelita dan menjadi terang. Bukan karena kita tahu, tapi karena kita memutuskan untuk mentaatinya. Ada yang percaya dan mungkin ada yang tidak percaya. Bahwa musim 2025 ini Pastor Leo bergumul dengan Tuhan dan mendapatnya. Dan kalaupun semua percaya itu belum menjamin semua akan mengalaminya. Kecuali sampai pada keputusan saya mau bergerak bersama-sama dengan pemimpin. Baru yang didapat, yang dibagikan, yang kita percaya, yang kita terima dan kita lakukan bersama. Menjadi kenyataan dalam hidup saudara dan saya. Januari tanggal 10, 2025 jam 1 siang saya dapat satu lirik dan buru-buru saya tulis. Sambil kemudian saya nyanyi waktu saya tulis. Dan waktu saya sedang tulis atau saya ikut menyanyikannya, kok di hati saya kayak sangat meneguhkan lirik ini akan menjadi pengalaman saya di tahun ini. Dan kemudian awal masih di bulan Januari, saya sudah melihat Tuhan menyatakan mujizat yang saya nggak sangka-sangka. Yang nggak pernah ada dalam doa saya selama bertahun-tahun ke belakang. Orang yang naik motor, yang gak butuh motor, dikasih motor, itu mujizat. Orang yang gak pikir-pikir, tambah mobil atau punya mobil, dikasih mobil, itu mujizat. Kalau yang tidak diminta saja dikasih Tuhan, apakah yang diminta gak akan dikasih? Semua bergantung pada waktu Tuhan saja. Antara kita percaya dan kita minta dengan waktu Tuhan tiba. Di sini ada perjuangan yang harus kita tetap jaga. Hati yang bersyukur sama Tuhan bisa bilang amin. Hati yang tetap tough, mantap, gak ragu bisa bilang amin. Orang bisa kemudian kecewa, orang bisa kemudian berhenti di tengah jalan. Tapi kita memutuskan terus melangkah maju. Kita yang akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizat atas hidup ini. Sebetulnya nih soal ini saya nggak mau bersaksi dulu nih. Malam di home itu si Pipin pancing-pancing, saya pikir pasti dia tahu dari papinya nih. Jadi kemudian teman-teman bilang, ayo pastor. Jadi saya cerita dah. Tapi bagi saudara saya nggak cerita, kenapa? Bukan pilih kasih. Karena di home cuma sedikit, ini kebanyakan orang. Enggak. Saya akan cerita kalau di doa pagi nanti. Oke, pokoknya intinya begitu aja ya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Mau dipanas-panasin udah gak kepancing saya. Kalau tadi malam cuma sedikit orang saya dikerumunin jadi mas. Kalau ini kan saya pegang mic jadi boleh lah. Haleluya. Kita baca Roma 11 ayat yang ke-36.
Roma 11:36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Kita percaya, kita melihat, dan ayat ini bukan sekedar peneguhan, ini bukan sekedar pewahyuan, tapi kemudian ayat ini telah menjadi pengalaman dalam diri Rasul Paulus. Saat saya membaca ini, mari kita jadikan ini bahwa hari ini ke depan menjadi pengalaman saya, bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara Dia sendiri. Dengan waktu bagaimana? Dengan waktu Dia sendiri. Lalu kemudian semuanya kita kembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pastor Leo kemarin ngomong apa? Kita nggak mungkin memberi sesuatu dari yang kita nggak punya. Tentu kita akan memberi dari yang kita punya. Dan mulainya dari mana? Dari hati yang mengasihi Tuhan. Itu lebih dulu. Kita boleh punya banyak, hatinya tidak mengasihi Tuhan. Bisa saja kita akan memberi banyak karena kita punya banyak. Tapi kita juga akan punya disertai dengan tuntutan-tuntutan yang banyak pula. Saudara paham dengan kalimat saya barusan tadi? Kalau saudara paham, saya nggak akan kasih contohnya. Jadi saya mau katakan sekali lagi, saudara boleh menabur banyak tanpa mengasihi Tuhan. Akan diikut sertakan dengan tuntutan-tuntutan yang banyak. Hendaklah apa yang diberikan oleh tangan kananmu, tangan kirimu nggak boleh tahu. Artinya apa? Bahwa boleh saya kasih contoh yang agak sedikit rada-rada begitu boleh? Semalam kita makan enak. Yang biasa cuma makan di pinggir jalan, ini kita makan 3 orang bayar 5 juta. Pertanyaan saya, besok paginya saudara akan sayang-sayang untuk pergi ke belakang duduk. Lusanya saudara akan tahan-tahan gak mau ke belakang duduk. Minggu depan masih lakukan yang sama atau saudara kepikiran kenapa gak keluar-keluar gitu kan? Bisa nggak dalam hal menabur juga demikian? Ada karena pada akhirnya yang kita tabur menuainya bukan orang lain, kita juga. Tapi apakah menjadi dasar kita menabur karena kita ingin menuai? Bukan. Kita menabur karena satu, kita mengasihi Tuhan. Kita menabur karena kita sudah diberikan oleh Tuhan. Sekarang ini berarti 2 minggu yang lalu. Saya ngomong seseorang yang ada di jemaat sini. Saya nggak ada maksud mau ngomong seputar itu. Tapi saya tergerak untuk bersaksi. Dan saya malu waktu saya lagi ngomong karena saya akhirnya nangis juga waktu saya lagi ngomong gitu. Kayak nggak cocok gitu loh. Yang kumis gitu di hadapan orang ngomong nangis. Kalau lagi doa nangis kayaknya oke-oke aja. Saya tahan-tahan tapi susah juga tetap nangis gitu loh. Dan saya mau beritahu begini bagi saudara. Semua anak-anak Tuhan bisa terima sesuatu dari Tuhan dan responnya bersyukur sama Tuhan. Bisa. Tapi tidak semua yang mengucap syukur itu disertai dengan hati yang sadar. Aku sedang dipercayakan Tuhan untuk aku memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan beri kepadaku. Itu enggak banyak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di GKS yang dulu yang saya pimpin, saya punya kalimat ini kepada mereka. Waktu itu banyak tuntutan dan semacamnya. Dan saya bilang begini, saya enggak takut orang kaya di gereja ini keluar. Yang saya takut kalau Roh Kudus enggak datang-datang ke sini. Saudara mau dengar kalimat berikutnya? Ini saya ngomong ke mereka bukan untuk saudara. Saudara dengar aja, mau? Kalimat berikutnya saya ngomong gini. Jangan bicara setia untuk hari ini dan berlaku hari ini. Karena setianya itu kita ngomong hari ini, pembuktiannya atau terbuktinya itu waktu yang akan menunjukkan kita. Jadi kalau itu jaraknya 10 tahun dan dalam 10 tahun kita konsisten begitu, itu bernamanya setia. Jadi bicara setia, kita tidak sedang berurusan dengan orang yang kita ngomong saya setia. Tapi kita berurusan dengan waktu dan diri kita sendiri sampai waktu itu membuktikan pada kita bahwa memang kamu setia. Itu sebabnya saudara diberkati Tuhan.
Ada orang yang berkata ini semua karena Tuhan, ini semua karena Tuhan. Tapi waktu yang sama taburan dia orang lupa berterima kasih. Dia bisa marah-marah saudara. Itu enggak ada di sini. Yang saya ngomong itu terjadi di mana-mana, bukan di sini. Tetapi kalau kita bicara kegerakan, tentu mentalitas seperti ini harus kita buang. Saudara sepakat dengan saya bahwa segala sesuatu ada pemicunya, segala sesuatu ada sebabnya, termasuk yang kita lakukan ada sebabnya, ada motifnya. Oke, kita lihat dulu penyebab-penyebab ilahi ini. Yang pertama, Tuhan penyebab ilahi atas penciptaan. Tuhan penyebab ilahi atas penciptaan. Alam semesta ini ada tidak terjadi dengan sendirinya karena dia berproses untuk jadi. Tetapi dia jadi oleh karena ada Tuhan yang menciptakannya. Itu sebabnya saudara, kalau kita percaya bahwa segala sesuatu ini ada disebabkan dimulai dari Tuhan, saudara harus perhatikan kalimat saya berikut ini. Tuhanlah satu-satunya penyebab ilahi di balik adanya alam semesta. Semesta telah ada, semesta tercipta dari isi hatinya Tuhan, idenya Tuhan, dan firman-Nya Tuhan yang tak terhingga itu. Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Saudara percaya bahwa Tuhan kita sempurna? Tuhan yang sempurna pasti karyanya sempurna juga. Amin. Dan Tuhan yang sempurna dengan karya yang sempurna terlukis di ayat 1 ini. Tetapi faktanya di ayat kedua nanti lihat sendiri. Percaya aja yang saya ngomong. Ayat yang kedua berkata bumi belum berbentuk. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atasnya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudra raya. Diberikan gambaran dengan kata Ibrani tohu vabohu. Yang berarti kacau balau. Bila dalam hidupmu ada kacau balau. Bila dalam hidupmu ada hal-hal yang Anda gak bisa tangani sendiri. Percayalah ada Tuhan di atasnya. Yang sanggup merubah segala sesuatu. Karena mujizat hanya terjadi di saat Tuhan berkata jadilah, maka semua akan jadi. Fakta boleh gelap, fakta boleh tidak ada apa-apa, tidak berbentuk kacau balau. Tapi ada jaminan di situ, roh Allah melayang-layang di atasnya. Dan waktu Tuhan berfirman, jadilah terang, maka kemudian terang pun jadilah. Semua alam semesta yang begini hebat, itu hanya jadi dengan Tuhan ngomong. Hanya satu dari isi alam semesta ini yang bukan Tuhan ngomong. Yaitu saudara dan saya. Manusia. Tetapi isinya yang ada di dalam. Itu keluar dari nafasnya. Dan kita menjadi makhluk yang mulia karena faktor itu. Bukan karena pintarnya kita, itu berikutnya. Tapi yang pertama karena ada hidupnya dia di dalam hidupnya kita. Dan hidup itu waktu Adam dan Hawa jatuh itu hilang. Tapi Yesus datang kembali. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku Yesus Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang dimaksud dipakai kata Zoe. Yang mempunyai arti bahwa hidup seperti hidupnya Tuhan. Dengan segala kelimpahan di dalamnya. Itu diberikan bagi saudara dan saya. Iman yang gak ada batasnya, kemurahan hati yang gak ada batasnya, kepastian dan keyakinan yang gak ada batasnya, rasa percaya yang gak ada batasnya, kemurahan yang gak ada batasnya, itu semua ada di dalam kata Zoe itu. Terus saudara berpikir, tapi saya kenyang gak gitu-gitu amat Pak, gak terlalu baik hati, dihidupin aja, intinya benih sudah ada, tinggal dilakukan. Segala sesuatu harus dimulai dengan pertama kali. Saya ulangi kalimat ini. Segala sesuatu pasti akan dimulai dengan adanya pertama kali. Maka mulailah untuk hal-hal yang baik dengan pertama kali. Maka dia akan ikuti kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi dalam hal yang buruk jangan pernah ada kata sekali saja. Sekali ini, jangan. Karena akan berikutnya
berikutnya, dan berikutnya. Dulu saya suka makan sambal. Pernah kita di rumah makan Manado, Pastor Leo udah keringat-keringat. Saya santai aja, terus masih tambah sambal lagi selain itu yang menu udah pedas-pedas. Hebat juga kamu makan ya. Tapi satu waktu saya berhenti makan sambal, gara-gara saya ngomong dengan satu orang singers di gereja ini. Saya bicara tentang penguasaan diri. Saya beri contoh, ini bagi yang kesebut nih jangan tersinggung. Saya berikan contoh pada orang itu, bukan saudara. Kenapa orang merokok susah berhenti? Karena waktu habis makan mulutnya asam, itu ditagi-tagi terus. Baru akan kayaknya penuh hadirat Tuhan kalau dia ngerokok lagi. Kenapa orang itu minum kopi, kalau nggak minum kopi kayaknya nih hari ini kayaknya nggak hidup gitu. Nah di situ saya ngomong dia, ini bukan sekadar orang itu doyan kopi, tapi dia sudah terikat dengan kopi. Karena kita lagi bahas tentang penguasaan diri, jadi saya bilang menurut saya itu karena tidak bisa kuasai diri. Rasa ingin yang harus dipenuhi, kalau enggak kayaknya uring-uringan nih. Istri senyum pun tersinggung, apalagi kalau istri temecut gitu loh, makin marah dia. Sementara saya jelasin itu, di hati saya ada pertanyaan gini, terus gimana kamu? Makan gak ada sambal. Wah itu kaget saya. Nah saya sembari ngomong sama dia karena masih ada ngomong yang lain. Dalam hati saya bisa. Pulang setengah mati saudara. Makan jadi lama karena kayaknya ada yang kurang. 1 bulan saya bisa. Pergilah ke Surabaya. Ketemu rawon. Pertama kali saya makan rawon itu di sana. Karena di kampung saya gak ada rawon. Saya pakai sambal banyak, jadi sekarang begitu ketemu di sana kayaknya kembali ke memori itu. Saya hantam sambal, belum sampai di penginapan, saya udah kacau di perut ini. Bisa tahan 1 minggu. Berikut pergi ke Sumatera, ke Medan, ke Brastagi, itu sama Pastor Iksan sama Pastor Leo. Hari pertama aman, hari kedua yang jemput ajak kita makan ikan sebelum KKR. Dan saya hantam lagi sambal. Nah itu sepanjang malam saya bolak-balik ke kamar kecil. Itu secepat itu perut saya menyesuaikan. Sementara di lidah dan di gargantang nih orang Manado bilang tenggorokan nih masih kayaknya familiar tuh sama sambal itu gitu loh. Itu yang namanya keterikatan. Saya mau tanya saudara mau terikat dengan apa? Terikat dengan firman, terikat dengan maunya Tuhan, atau terikat dengan kelemahan dan kesukaan dan hobi-hobi kita? Tetapi saya mengajak kita, mari kita terikat dengan Tuhan. Di saat Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadilah. Dalam hidup saudara dan saya, kita hanya tunggu sampai kata itu muncul bagi kita. Dan tahun ini di gereja ini kita punya pesan Tuhan. Bahwa kita akan mengalami yang namanya kita bergerak maju bersama-sama. Dan kita akan mengalami mujizat juga secara bersama-sama. Itu bukan sekadar ucapan, bukan sekadar bahan khotbah. Tapi itu harus menjadi pengalaman saudara dan saya. Itu sebabnya saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang ada di ruangan ini. Maupun juga yang mengikuti lewat streaming ataupun nanti dengar setelah ini. Mari kita mau bergerak bersama-sama. Semua itu telah dimulai dari Tuhan. Tentang yang ada ini, saya punya kalimat sebagai berikut. Semua yang ada telah dimulai dari tiada. Hanya oleh kehendak sang ada itu, huruf besar, maka yang tiada menjadi ada. Tanpa sang ada, maka semua yang ada tidak akan pernah ada. Saudara agak bingung kalau nggak perhatikan huruf besarnya. Kok semua ada bedanya di mana? Begitu. Oh semua jadi huruf besar. Oh iya benar. Saya ngomong berdasarkan catatan saya. Semua yang ada ini yang biasa yang kita lihat. Telah dimulai dari yang tiada. Nah itu yang kosong gelap gulita yang kacau balau itu. Hanya oleh kehendak sang ada, ini sang firman ini ya. Yang ada ini huruf besar yang saya maksud. Maka yang tiada, yang kosong gelap gulita semua itu menjadi ada.
Tanpa sang ada, maka semua yang ada yang kita lihat ini tidak akan pernah ada. Oke, pertanyaan, siapa yang sang ada itu? Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus Kristus Tuhan. Waktu Ishak mau pergi ke Mesir karena kelaparan di Gerar, dalam kebingungannya Tuhan datang bilang, kamu di sini aja, jangan ke sana. Supaya jangan kesalahan Abraham diulangi lagi oleh anaknya. Balik-balik dari sana bawa Hagar lagi. Nanti muncul Ismail lagi. Nanti kacau lagi. Dan Ishak dalam Kejadian 26. Ia menabur di mana? Di tanah yang kering. Di tanah yang lagi kelaparan. Negeri yang lagi kelaparan. Dan Alkitab mencatat. Ia menabur, ia menuai. Ia menjadi kaya dan kian kaya dan menjadi sangat kaya. Mengapa begitu? Karena dia menabur atas dasar firman yang dia dengar, yang dia terima dari Tuhan. Saya berharap kita bukan saja mendengar tentang musim ini, tapi kita percaya dan kita mau terlibat di dalamnya. Maka kemudian akan menjadi pengalaman kita. Baik orang tua maupun anak muda. Dalam dunia kerja, dunia pelayanan, pacaran. Bukan kemudian bertambah-tambah jadi ganti-ganti pacar, bukan itu maksudnya. Yang kedua, Tuhan sebagai penyebab ilahi dalam kegerakan rohani. Dalam hal rohani, Tuhan adalah satu-satunya penyebab ilahi di balik kegerakan rohani. Tuaian jiwa-jiwa dan terjadinya mujizat. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bukan melayani Tuhan maka rohmu menyala-nyala, tapi dimulai dengan rohmu menyala-nyala, maka maulah engkau untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jika kita melayani dengan roh yang tidak menyala-nyala, saya ganti. Jika kita melayani dengan roh yang agak padam, saya ganti. Bila kita melayani dengan roh yang padam, maka yang kita kerjakan adalah yang menyangkut kedagingan semata. Tapi jika kita melayani dengan dasar roh kita menyala-nyala, kita bukan sekadar menyelesaikan satu tugas, tapi kita naik dan terus naik dan mengalami Tuhan. Dari satu peristiwa pada peristiwa berikut, dari satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. Mengapa? Karena roh kita terus menyala-nyala. Di mana Tuhan, ini Tuhan ngomong gini, di mana aku ada, biarlah hamba-hambaku berada. Saya ngomong secara spiritual kalimat ini. Kalau Tuhan lagi main di level 7, roh kita enggak nyala-nyala, kita hanya akan ada dan puas di level 3, saudara. Bukan itu maksudnya. Ada kegerakan yang dari Tuhan. Dari ayat ini jelas bagi saudara dan saya ulangi lagi, roh kita harus menyala-nyala. Doa pagi 2 minggu lalu, Pastor Pris ngomong ini, kegerakan adalah intervensi ilahi untuk umatnya. Saya ulangi, kegerakan adalah intervensi ilahi untuk umatnya. Saudara, kalimat ini benar, tapi saya mau coba lihat dari sisi lainnya. Saya mau coba kritisi kalimat yang saya bilang benar ini. Andai kata dalam perjalanan hidup orang percaya, bagaikan Amsal pasal 4 ayat 18, jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar yang terus merekah sampai pada rembang tengah hari. Jika yang terjadi dalam gereja seperti ini, pertanyaan, kegerakan rohani perlu ada apa tidak? Kenapa ada kegerakan rohani? Kenapa harus terjadi yang namanya kegerakan besar-besaran itu? Karena ada yang namanya hari ini hidup, besok mati. Hari ini menyala-nyala, besok pudar. Saya dapat informasi baru, yang model ini namanya bukan Kristen yoyo, tapi Kristen prosotan. Itu prosotan berarti turunnya cepat banget ya. Naiknya lama, turunnya cepat. Kalau yoyo kayaknya naik dan turun sama cepatnya. Dan kegerakan itu,
saya coba hitung-hitung, saya lihat, saya perhatikan. Yang pertama kali ditulis dalam Keluaran pasal 12 dan 13. Orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saya mengistilahkan itu adalah kegerakan pertama. Di mana Tuhan menggenapi janjinya kepada nenek moyang daripada orang Israel. Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kemudian Tuhan mau tunjukkan bahwa Allahnya orang Mesir enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah pencipta alam semesta ini. Tetapi kemudian kegerakan ini enggak berjalan lama. Setelah mereka ada di tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka lupa Tuhan. Baca aja kisah di dalam Hakim ya. Sampai terjadi yang namanya orang Israel mengalami pembuangan. Ada di Babel. Ada, kalau saudara lihat itu ada di dalam kitab Daniel, di Yehezkiel, itu kisah-kisah waktu itu. Tetapi kemudian waktu mereka dipulangkan dari tanah pembuangan, dari Babel ini, terjadi kegerakan rohani kedua. Waktu Imam Ezra membaca nubuat atau kitab atau Taurat, maka orang Israel menyambutnya dengan antusias. Mereka bukan duduk manis, mereka berdiri dan bukan hanya berdiri, tapi mereka katakan amin, amin, amin. Hari itu dideklarasikan sebagai hari sukacita, hari berbahagianya orang Israel. Setelah itu apa yang terjadi dalam sejarah orang Israel? Turun lagi, turun lagi. Yesaya dibilang Tuhan begini. Kamu enggak cukup menjadi terang bagi umatku Israel. Kamu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Pesan ini yang didapat adalah Yesaya. Tapi datang pada Yesaya 60, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terang Tuhan sudah datang atasmu. Ini cikal bakal ada kegerakan berikutnya. Dalam Yesus Kristus, semua saudara dan saya yang mengalami Tuhan secara pribadi, kita adalah pembawa-pembawa kegerakan itu. Yang setuju katakan amin. Dijaminkan oleh Tuhan Yesus bukan hanya dengan dia mati, tapi juga dengan dia bangkit. Bukan hanya mati bangkit naik ke sorga, tapi Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan. Dan terjadilah baptisan Roh Kudus secara bersama-sama pertama kali dan begitu banyak orang mengalaminya. Petrus bisa dengan berani berkhotbah yang tadinya orang yang sama penakut menyangkal Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena Roh Kudus. Wah, gereja waktu itu sungguh luar biasa pengalaman bersama Tuhan. Waktu yang sama mereka juga mengalami penindasan. Mereka juga mengalami dibikin semacam jadi kelas 2, tidak bukan menjadi orang penting. Mereka dikejar-kejar, dianiaya dan sebagainya. Tapi pada waktu yang sama, kasih mereka terbentuk, hidup bersama-sama terjadi. Bagaikan orang di dalam home, di dalam komsel. Mereka saling berbagi, mereka memuji Tuhan bersama. Mereka makan roti bersama, mecahkan roti, saling berbagi dan sebagainya. Itu terjadi di gereja mula-mula. Masih ingat kalimat Pastor Leo, gereja yang besar harus apa? Menjadi yang kecil. Dan tahun ini Bapak Ibu Saudara perhatikan yang belum ada di home. Pertama, tahun ini gereja kita bukan lagi gereja dengan ada selnya, tapi gereja kita adalah gereja sel. Bedanya di mana? Ikut home itu bukan pilihan, ikut home itu menjadi wajib. Para ketua dan mitra home bukan seperti dulu sekedar yang penting dilaksanakan home itu. Tapi mesti lihat posisi saya adalah gembala-gembala kecil. Saya menjadi perpanjangan tangan dari pastoral di dalam gereja. Yang sudah ikut home, bukan yang penting sudah terdaftar di home. Tapi kemudian harus menjadi aktif di home. Di home itulah saudara diberikan kesempatan untuk kemudian secara tidak sengaja berbuat salah. Ada di satu gereja di kampung, guru sekolah minggunya, banci. Dia bilang yang pencuri itu masuk neraka. Yang berzina itu masuk neraka. Ada satu anak sekolah minggu nanya, kakak guru, kalau yang banci masuk neraka enggak? Dia ngomong apa? Masuk gitu kata dia. Masuk juga kata dia.
Kalau kita belajar Alkitab dengan benar dan sungguh-sungguh, itu akan menjadi garis komando kita untuk kita memilih harus ada di pihak mana. Kita memilih untuk ada di kiri atau di kanan. Tapi sering yang terjadi karena kita kurang tahu kebenaran dan menghidupi kebenaran dengan sengaja bersedia mau menghidupi kebenaran. Maka kita selalu ada di posisi abu-abu. Terang bukan, gelap bukan, aku abu-abu. Sementara di zaman kita sekarang ini, dunia memerlukan ketegasan dari kita untuk menunjukkan warna kita apa. Sekarang ini berarti 3 tahun yang lalu. Natal di kampung saya dan para pejabat kecamatan datang. Pak Camat datang bersama istrinya, pakai kerudung. Kepala desa datang sama istrinya, pakai kerudung. Pegawai kecamatan yang wanita-wanita juga datang pakai kerudung. Mereka duduk depan semua. Ada Babinsa, ada Babin Kantipnas, polisi. Dan saya ngomong ini. Permisi bapak-bapak ibu para tamu, saya mau ngomong hal inti dalam ajaran kekristenan. Bahwa keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Titik. Enggak pakai koma, pakai titik. Di atas kepastian ini, kita hidup takut akan Tuhan, bisa bilang amin. Di atas kepastian pembenaran ini, kita hidup di dalam kekudusan. Di atas pembenaran ini, kita menjadi pelaku-pelaku firman, termasuk di dalamnya kita berbuat baik. Saya mau ngomong, berbuat baik tidak ada urusan dengan satu waktu nanti kita akan dihitung-hitung dan bisa masuk surga. Enggak. Urusan namanya kita berbuat baik karena kita sudah punya kepastian selamat dalam Tuhan Yesus. Apakah Ari, Bella, Jojo harus berusaha membuktikan dia orang sangir? Enggak perlu. Selama papanya masih mengaku orang sangir, otomatis dia walaupun enggak mengaku, sangir juga. Lahir boleh di Jakarta. Udah berkenalan sama Pastor Roy. Tetap orang sangir dia. Kalau kita bilang Bapak engkau sungguh baik. Kita yang mengaku Bapak engkau sungguh baik. Harus dibilang orang apa sama kita? Baik juga nih anak. Gitu kan ya. Saya mau ngomong 2 hal yang kontradiktif. Waktu kita bicara tentang kepastian selamat, orang terkagum-kagum sambil angguk-angguk kepala. Tapi begitu mereka melihat kelakuan kita, mereka berubah dari angguk-angguk menjadi geleng-geleng kepala. Itu yang menyebabkan kenapa pemimpin India, siapa namanya tuh? Siapa namanya? Muhammad Gaddafi itu siapa? Mahatma Gandhi, Gaddafi lagi, itu mah di Mahatma Gandhi. Kenapa hampir jadi orang Kristen? Karena itu sebabnya. Saya baca Matius 5, 6, 7, saya pikir hebat benar ajaran Tuhan Yesus. Dan waktu saya datang ke gereja, saya terhenti, saya ditolak mundur, saya disuruh pergi karena beda warna kulit, karena beda strata sosial dan seterusnya. Camkan baik-baik ilustrasi saya barusan itu. Kegerakan Tuhan bisa terhenti, bukan Roh Kudus berubah pikiran. Tetapi faktor kita. Di dalam kegerakan Tuhan ini reformasi terjadi. Setelah dari Pentakosta itu, Kisah Rasul 2, gereja mulai berkarya. Dan kesaksiannya lumayan melejit naik tinggi, banyak orang dimenangkan. Dalam waktu 2 tahun saja Paulus dan para murid sudah menggerami sampai pada Asia.
Tetapi waktu para kaisar bertobat ada dalam gereja yang tadinya di kemah, yang tadinya di rumah-rumah, berpindah di gedung-gedung mewah, gedung besar dan seterusnya. Secara fasilitas, secara yang namanya jaminan pemerintah, mereka sangat menikmati. Tapi pada waktu yang sama, kekristenan mengalami penurunan. Ketajaman firman mulai tumpul dan seterusnya. Dan ujung-ujung, kalau saya berikan ilustrasi, gereja sedang berjalan maju mewartakan kebenaran, sedang mewartakan kasih Tuhan. Tapi yang bertolak belakang terjadi di dalam gereja. Sampai Martin Luther menyatakan reformasi. Dengan 3 kalimat inti, hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, dan hanya oleh Alkitab. Sola fide, sola scriptura. Dan satu lagi sola gracia. Kemudian muncullah gereja Lutheran, Calvinis, Metodis dan seterusnya dan seterusnya. Lalu sampailah pada gereja yang sekarang ini lagi rame-rame dan dibilang agak sesat, itu aliran karismatik. Tetapi sebelum karismatik muncul, abad 19 masuk 19, muncul satu gerakan yang namanya gerakan Pentakosta. Pengalaman Kisah Rasul 2 kembali terjadi. Tapi kemudian sampai sekarang nih kita masih dengar ada gerakan di mana, ada gerakan di mana. Sisi lain, saudara mesti lihat dua sisi. Sisi satu, Tuhan sangat concern dengan gereja dan tetap mau pakai gereja. Tapi sisi yang lain harusnya bukan bangga tapi malu karena gereja turun lagi. Makanya mesti ada kegerakan baru ditarik naik lagi. Lihat aja di Wahyu 2 itu. Apa kata Tuhan kepada jemaat Efesus? Ketajaman kalian masih sama, fanatik kalian pada kebenaran masih sama. Kalian bisa memisahkan palsu, hamba Tuhan dan tidak. Tapi kalian jatuh terlalu jauh. Kehilangan kasih mula-mula. Saya kembali pada penyataan saya awal tadi. Bila kita melayani dengan roh yang tidak menyala-nyala. Dengan selalu bersama dengan Roh Kudus, dengan pesan Roh Kudus per hari ini. Kemungkinan kita sedang melakukan dalam kedagingan. Dan lambat laun, tapi pasti kita melayani dari kedagingan dan kehilangan kasih. Walaupun kita bicara kasih. Untuk poin ini ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Di abad 21 kita selalu mendengar terjadinya atau bangkitnya mega church lainnya. Tapi sebetulnya cikal bakalnya sudah disampaikan oleh Pastor Leo di Kisah Rasul pasal 2. Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Mega church pertama sudah terjadi di situ. Tapi pola hidup gerejanya adalah sel yang saling terkait satu dengan yang lain. Dengan masing-masing dengan asupan yang sama. Lalu kemudian mereka menghidupinya bersama-sama. Menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Saudara mau dengar pernyataan saya berikut ini. Gereja yang kuat bukan banyak orangnya. Gereja yang kuat bukan banyak orang yang kaya. Gereja yang kuat bukan banyak orang yang pintar-pintar. Gereja yang kuat bukan gereja atau jemaat yang banyak duduk di pemerintahan. Gereja yang kuat adalah terisi dari jemaat yang punya hati bagi Tuhan, mengasihi Tuhan dan selalu lipat lutut di dalam hadirat Tuhan. Inilah gereja yang kuat. Boleh tidak ada uang, tapi kalau Tuhan berkenan, Tuhan bisa gerakan burung gagak untuk datang bawa roti. Itu masih bisa berlaku sampai hari ini. Saya pikir-pikir kenapa burung gagak bukan burung merpati. Saudara tahu? Kalau burung merpati kayaknya ya karena itu burung yang tulus, burung yang baik. Tapi kalau sampai burung gagak artinya apa? Satu orang sering ngomong berkat itu gak akan ketukar. Betul tidak? Tapi yang berikut kalau ini burung gagak artinya berkat yang sudah dijatahkan Tuhan untuk saudara gak akan dicia oleh siapapun atau apapun. Termasuk oleh si gagak itu. Dia akan disiplin antar pagi dan malam dan sore. Kalau janda-janda yang cantik dan kaya juga enggak kasih sama hamba Tuhan. Tuhan bisa cari janda yang miskin dan kurang cantik seperti janda Sarfat untuk memenuhi kebutuhan
hambanya. Nyambung kan sekarang? Kalau janda-janda sekarang tuh cantik-cantik dan kaya-kaya. Janda yang dulu sudah pasti tidak cantik dan juga tidak kaya-kaya. Saudara mau tahu seperti apa gambarannya? Itu mesti ngomong 4 mata. Saya nggak berani ngomong dari sini nanti Pastor Roy protes sama saya. Oke, yang ketiga yang terakhir. GKSL to the end. Dalam kegerakan Tuhan. Penyebab ilahi yang poin 3 saya bicara tentang kita harus ada di dalam kegerakan Tuhan. Mari kita baca Yehezkiel 22 ayat 30 dan 31. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. 31. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku dan seterusnya. Saudara lihat ya, zamannya Abraham, itu Abraham tanya sama Tuhan, kalau di Sodom Gomora itu ada 50 orang benar, apakah Tuhan mau membinasakan negeri itu? Tuhan bilang tidak. 45 tidak. 40 tidak. 30 tidak. Boleh nggak sekali lagi aku nanya, kalau 10 gimana? Tidak juga. Pastor Leo ngomong apa? Mengapa Sodom dan Gomora akhirnya juga dibinasakan? Bukan karena dosa mereka yang begitu luar biasa. Tapi karena tidak mencukupi bilangan orang benar. Mesti 10 orang. Yehezkiel Tuhan ngomong. Kayak orang tuh di pasar itu di waktu pagi kita datang harganya tinggi. Kita pura-pura ini segala macam dia banting harga. Dari 10 orang yang Tuhan bilang itu cukup. Tuhan sekarang cari cuma 1 doang. Dan Tuhan gak temukan. Masa kita jemaat begini banyak 1 aja gak ada yang berpihak pada Tuhan dan gereja Tuhan. Saya gak percaya. Itu sebabnya marilah kita coba membangun diri kita, rohani kita dengan sungguh-sungguh. Supaya kita selalu kedepatan tersedia untuk Tuhan dan gerejanya. Berkat dan kegerakan Tuhan terjadi ketika apa? Kairosnya bertemu dengan doa kita, ketekunan kita, kesiapan kita, ketersediaan kita, dan kerelaan kita. Jadi berkat dan kegerakan itu terjadi kalau ketemu nih kairos Tuhan nih dengan doa kita, kesediaan kita, pengorbanan kita dan seterusnya. Wow. Secara cepat saya ngomong beberapa hal penting ini. Saya berharap saudara tangkap. GKS ada dalam kegerakan Tuhan. Semua jemaat ikut bergerak. Harus. Semua jemaat ikut ambil peran. Harus. Semua jemaat percaya bahwa musim kita tahun ini, movement and miracles ini terjadi dan digenapi di gereja ini. Bukan hanya menjadi visi misi atau sesuatu yang baik oleh pemimpin. Tapi juga harus menjadi pengalaman kita ke bawah. Yang setuju katakan amin. Kita harus bergerak atau home harus bergerak. Yang belum masuk home. Dari home kita cari jiwa, bisa bilang amin. Ini kita mesti sampai cari jiwa, bukan cuma yang penting terdaftar tidak aktif. Jadi kalau belum terdaftar sama dengan tidak aktif, apalagi lebih parah lagi. Saya ulangi, gereja kita gereja sel dan semua harus masuk dalam sel, masuk dalam home. Science man harus bergerak. Science man harus bergerak. Science man harus bergerak. Science woman harus bergerak. Lebih kencang yang perempuan. Tadi pagi juga perempuan yang kencang. Saya ngomong udah berkali-kali laki-laki masih aja di belakang diam aja. Ngomong cuma dalam hati emang saya dengar apa? Science man harus bergerak. Science man harus bergerak.
Masih depannya kedengaran. Signman harus bergerak. Kayaknya mesti bawa mic satu ke belakang. Pada sakit gigi mereka di belakang tuh. Gerakan mesbah doa pribadi harus dibangun, harus terjadi. Gerakan mesbah doa keluarga harus dibangun, harus terjadi. Amin. Amin. Sekarang ini tanya suami, berdoa enggak? Doa. Tanya istri, berdoa enggak? Tanya mereka berdua, doa sama-sama enggak? Enggak. Tanya suami, kamu berdoa enggak? Doa. Tanya istri, kamu doa enggak? Doa. Tanya mereka dua, kalian berdua doa sama-sama enggak? Enggak. Ini yang saya maksud mesbah doa itu doa sama-sama. Bukan sama-sama berdoa, satu sono, satu sono. Gerakan doa puasa. Amin. Gerakan doa puasa. Amin. Kalau secara jadwal nanti ada doa puasa itu bulan Mei. Tapi bagi pelayan-pelayan hari Minggu melayani mulai dari bawah di depan sana sampai yang di sini itu semua puasa. Disebut di situ malam ketemu malam. Itu bukan berarti dari jam 7 malam ke jam 11, hampir jam 12 malam itu juga, bukan. Tapi besoknya. Kemungkinan nanti doa puasa yang 10 hari bulan Mei itu sama itu. Dari malam ketemu malam, malam ketemu malam. Setelah itu pasti lagi ngomong, berdiri ngomong, celana mesti ditarik-tarik. Karena udah mulai kecil tuh, itu saya suka tuh. Dengan demikian udah gak ada lagi lantai 3 yang bilang-bilang gemoy itu udah gak ada tuh. Kalau masih ada itu timen berarti tuh. Kalimat saya ini perlu Bapak Ibu foto kalau ada di situ. Gereja yang bergerak dalam tuntunan Roh Kudus akan berfokus pada perkenanan Tuhan dan kemaksimalan sebagai saksi Kristus yang berorientasi pada jiwa-jiwa dengan menjadikan Yesus sebagai pusat pemberitaannya, bukan yang lain. Jangan iming-iming jalanmu tertutup akan kebuka kalau kamu terima Tuhan Yesus. Jangan iming-iming padang gurunmu akan dipersingkat kalau terima Tuhan Yesus. Pastikan saja sama dia terima Tuhan Yesus karena dia sadar di luar Yesus dia binasa. Yang lain itu biar mengikutinya, itu bukan tujuannya. Tujuannya dia perlu Yesus. Karena setelah dunia ini ada satu masalah yang kekal yang akan dihadapi. Sorga atau neraka. Dan pilihan itu bukan nanti dia mati orang doain dia. Lalu dia akan berpindah. Enggak, waktu dia hidup dia yang menentukan sendiri. Ini kutipan dari Pastor Leo. Ketika orang Kristen berhenti bergerak bersama Roh Kudus, masa lalu akan mengejar, tentu masa lalu dia bukan masa lalu orang lain mengejar dia ya. Masa lalunya akan mengejar dan menangkapnya kembali. Jadi mesti lari itu cepat. Kayak Yusuf lari tinggalkan tante Poti itu. Seperti Sakeus yang langsung menyatakan hal yang tidak pernah dia ngomong sebelumnya. Separuh dari hartaku kuberikan pada orang miskin. Dan bila ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Nah itu dia tuh. Ketika jemaat Tuhan berhenti bergerak maju dan naik, ia tidak akan mengalami masa depan yang telah disediakan Tuhan. Saudara mau jadi jemaat yang biasa-biasa saja, gak apa-apa. Kasih Tuhan gak berubah bagi saudara. Tapi saudara mau menggunakan kasih Tuhan dan pengorbanan Kristus sebagai alasan saudara berkontribusi untuk kerajaannya. Saudara bukan hanya menjadi jemaat yang biasa-biasa. Saudara akan menjadi jemaat yang berguna untuk kerajaannya. Saudara bukan hanya penikmat berkat Tuhan. Tapi saudara telah menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Pilihan ada di kita, bukan siapa gembala kita. Setiap tindakan, baca bersama saya, memiliki motif. Motif yang baik menjadi penyebab yang baik. Dan penyebab yang baik menghasilkan akibat yang baik. Ini adalah hukum sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya baik, akibatnya baik.
Dua ayat terakhir. Yesaya 51. Ayat yang kedua. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu memberkati dan memperbanyak dia. Israel itu ada, bukan ada kumpulan satu bangsa, lalu dipilih Tuhan, dipisahkan dari bangsa lain, bukan. Tapi ada satu pribadi yang diambil Tuhan keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya. Dan Tuhan menciptakan bagi dia masa depan yang baru. Tuhan memberikan dia jaminan yang gak pernah dia pikir sebelumnya. Kamu akan menjadi besar, kamu akan menjadi masyhur namamu. Aku akan membuat engkau menjadi satu bangsa yang besar. Dari keturunanmu akan datang berkat bagi seluruh dunia. Itu lewat Abraham janji itu. Ini saya kutip dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dan Kejadian pasal 21. Saudara cari aja situ pasti temu. Pemimpin tanpa pengikut ibarat gembala tanpa domba. Atau nakoda kapal tanpa awaknya. Ini sama seperti ayam jago jalan sendiri, Pak Pahin. Itu kalimat yang saya nggak lupa waktu di Bali. Di mana-mana ayam jago jalan nggak pernah bawa anaknya katanya. Hebat. Sekali bunyi dalam. Kita boleh kecil. Tapi jika kita pandang Tuhan, berpihak pada Tuhan, dan mau ikut bersama dalam gerakannya Tuhan. Yang kecil bukan tambah kecil dan tiada, tapi kecil bisa menjadi besar dan sangat besar. Sebaliknya tanpa Tuhan, jika Tuhan mau iseng garis bawahi kata itu, yang besar bisa berubah dan menjadi tidak ada. Ayat terakhir. Kisah Rasul 20 ayat 24. Ini kata Paulus. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saya akhiri dengan kalimat ini. Paulus identik dengan pengabdian, kesetiaan, kegerakan, penderitaan, pengorbanan, kemuliaan, dan kasih yang tak terhingga. Paulus menjadi apa? Teladan bagi orang-orang Kristen. Paulus menjadi apa? Menjadi pembanding kita sekarang dengan yang nanti. Apakah kita sudah ada ciri-ciri seperti Paulus atau tidak? Berulang kali masuk penjara karena Injil. Nyaris mati bukan karena tidak diberkati oleh jemaat, tapi karena berada dalam situasi lingkungan kondisi yang memang tidak ada orang percaya yang bisa menyalurkan berkat bagi dia. Dia pergi di mana Tuhan mau dia pergi. Arah yang sudah benar menurut dia dialihkan oleh Tuhan. Ujung-ujungnya di Filipi masuk penjara. Tapi itulah jalan Tuhan bagi dia. Dan dia melakukannya. Setelah ada dalam penjara bukan bersungut tapi memuji Tuhan. Kemudian mujizat terjadi, kepala penjara diselamatkan. Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita bergerak bersama Tuhan di dalam agenda Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Supaya apa? Yang kita lakukan adalah yang seharusnya untuk kita lakukan. Bukan yang kita mau lakukan. Kesimpulan. Dalam musim pergerakan dan mujizat ini, Tuhan memberi kita kesempatan untuk apa? Alami dia secara pribadi. Alami dia secara korporat. Baik itu di keluarga kita, di kantor kita, dan itu di jemaat di gereja ini. Maka puji sembah yang dibahas minggu lalu. Kemudian apa lagi? Doa puasa dibahas minggu lalu. Saya tambah baca renungkan firman Tuhan. Harus semakin digiatkan. Kita melakukannya lebih lagi. Agar kita bisa seirama. Dan searah menuju pada destiny Tuhan untuk gereja ini. Kita telah punya pengalaman alami keselamatan, diselamatkan. Kita maju satu langkah lagi menjadi murid Tuhan. Kita berproses untuk itu. Itu sebabnya tadi kita ada tuh di promo tadi ya.
tanggal 1 Maret nanti ada New Life 1.0 Ministry 2.0 dan Builders 3.0. Saudara perhatikan baik-baik ini ya, jangan cuma tepuk tangan doang, itu untuk didaftarin dan ikut. Supaya besok-besok jangan terhalang mau dilibatkan pelayanan. Aduh, New Life masih jadi batu sandungan. Harusnya New Life menjadi batu loncatan. Aduh. Nanti tahun ini juga ada itu kelas homiletik, ikut ya. Yang udah disuruh-suruh khotbah minggu tuh ikut. Khotbah minggu lagi, khotbah Sabtu. Nanti kalau udah ikut baru khotbah minggu. Bukan di ibadah sini. Pokoknya khotbah di hari Minggu. Haleluya. Udah pada semangat semuanya, haleluya. Tapi bolehlah karena saya udah terlanjur ngomong, nanti saya bujuk Pastor Leo lah. Pastor, kayaknya yang itu jangan dikasih naik. Salah. Bukan. Ini kacau nih. Udah stop dong, ntar udah banyol lagi. Banyol lagi ntar. Udah, saya undang semua berdiri, puji Tuhan.